Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan ridhonya kita bisa bertemu dalam majelis ilmu tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Semoga melalui kajian inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita masih menjelaskan hak ilmu yang terdapat di dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat ayat itu. Kemarin baru sebagian kita jelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu bagaimana kita mengenal bentuk-bentuk kemusyrikan di balik asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyekutukan Allah di dalam asma-Nya. Dan juga seperti apa kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, mari kita mendulang ilmu di balik dua asma-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya bacakan di dalam Ibnu Katsir di sini inti dari apa yang beliau sampaikan adalah di dalam surat 43, di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 43. Mari kita buka ayat itu untuk menjelaskan. Sebelum masuk pada ayat itu, saya jelaskan bahwa sifat yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama. Sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Akan tetapi sifat Ar-Rahmah yang maknanya kasih sayang yang terdapat di dalam asma-Nya Ar-Rahman itu jauh lebih umum dan jauh lebih luas. Karena sifat Ar-Rahmah, kasih sayangnya yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahman itu terjadi dalam kehidupan manusia. Apapun lintas agama, bahasa saya biar mudah, dan juga lintas spesies. Seperti apa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam asma-Nya, namanya Ar-Rahman. Kepada orang kafir Allah berikan kehidupan. Mereka menghirup udara sama, kita juga menghirup udara. Mereka menikah sama, mereka makan dan minum sama, mereka merasakan apa yang kita rasakan. Nah, fasilitas hidup yang Allah berikan kepada orang kafir, orang munafik, orang dolim, orang liberal, orang Konghucu, Shinto, Tao, aliran kepercayaan, Hindu, Buddha, semua yang merasa manusia, Allah berikan Ar-Rahmah, sifat kasih sayangnya yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahman. Baik sekali Allah itu, ya. Kalau kita berbeda, Pak, karena terbatas kasih sayangnya. Ada orang yang nggak bayar hutang lama 2 tahun, ya, itu teruji hati kita, ya. Pas nelpon, Pak, saya mau ke situ bayar, ya. Tapi karena sudah terbiasa icuk core itu, ya. Kalau pas kita ketemu, misalkan kan habis Idul Fitri itu biasa salaman, ya, minta maaf, saling mendoakan, ya. Assalamualaikum, Pak. Nah, pas dia punya hutang besar lagi 20 juta ke kita, kira-kira kita mau jawab nggak itu? Hah? Teruji kan? Jawablah Ustadz, cuma terpaksa, gak ada cumanya.
Kasih sayang kita ini terbatas. Ya. Kalaupun mungkin terpaksa, Assalamualaikum, tidak Waalaikumsalam. Ya. Allah itu meskipun orang-orang kafir, dolim, kebangetan dolimnya. Orang musyrik, kebangetan kemusyrikannya. Orang kafir munafik, kebangetan kekafiran dan kemunafikannya. Pecundang sama Allah. Tapi Allah berikan itu kasih sayangnya Ar-Rahmah yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman. Karena itu bersifat umum, siapapun, lintas agama. Mereka makan dari siapa kalau bukan dari Allah? Mereka bisa menikah, merasakan syahwat siapa kalau bukan dari Allah yang ngasihnya kenikmatan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, begitu juga lintas spesies. Ya. Hewan-hewan semuanya juga merasakan makan, minum, fasilitas hidup. Dari sejak bangun sampai kemudian melakukan aktivitas sampai tidur lagi sampai matinya. Itu diberikan oleh Allah. Itulah kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Makanya di awal ketika menjelaskan tentang sifat Allah yang terkandung di dalam asma'nya yang banyak itu tidak bisa ya kasih sayang Allah sama dengan kasih sayang manusia. Tapi manusia harus punya kasih sayang, cuma terbatas. Kasih sayang Allah itu tidak ada batasannya. Itulah maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, maha rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya pertama dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 43. Ini asma Allah Ar-Rahman terlebih dahulu. Di penghujung ayat itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kana bil mu'minina rahima. Ibnu Abbas mengatakan karena sifat yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman dan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmah yang terkandung di dalam maknanya asma'nya Ar-Rahim itu sama ya. Maka wakana dan Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina kepada orang-orang mukmin rahima itu memiliki sifat kasih sayang. Ini bersifat umum siapapun ya, munafik, mukmin. Sekarang dilihat ayat yang selanjutnya. Pada surat 20 ayat yang kelima. Berarti surat apa itu? Toha. Ya, surat 20 Toha. Ayat yang kelima. Puntennya ya ada lumayan ujian. Kena di dunia tempat karipuhannya. Kalau ada tisu lebih baik, jazakallah. Gitu maksud nama gitu. Dicoba gayanya para ulama salaf dahulu gitu ya. Gimana di rumahmu ada tikus nggak? Alhamdulillah tidak ada. Langsung setelah itu ngirim makanan. Berarti kalau nggak ada tikus berarti nggak ada yang dimakan. Berarti belum sahur kan? Gitu. Lumayan ini ujiannya agak ngucur sedikit. Nah, udah nggak paham juga tisu. Barakallahu fikum. Terus Kapenak surat 20 ayat 5. Di situ ada kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ya, di situ ada kalimat Ar-Rahmanu. Ya. Allah yang Maha Pengasih. Berarti sifat Ar-Rahmah yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman 'alal arsy di atas ars istawa itu bersemayam. Ya, istawa. Fadzakarul istiwa bismillahirrahman liya'umma jami'a khalqihi birahmatihi. Dikatakan di situ Allah bersemayam yang terkandung di dalam asmanya Ar-Rahman. Allah itu bersemayam. Itu liya'umma jami'a khalqihi birahmatihi. Menunjukkan bersifat umum Allah berikan kasih sayang bijami'i khalqihi. Untuk seluruh makhluknya. Tadi makan, minum, menikah semua makhluknya.
ya, lintas agama, lintas spesies. Mari kita lihat di dalam surat An-Nahl. Nah, bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 16 An-Nahl. Sama kan di situ surat 16 surat An-Nahl. Dari sejak ayat 5 nanti kita baca sampai pada ayat yang ke-18. Tapi sifat yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahman itu asyaddu mubalaghah. Tekanannya jauh lebih dibandingkan kasih sayang yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahim. Karena rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman itu bersifat umum tadi. Penekanannya lebih. Sedangkan sifat Ar-Rahmah, kasih sayang Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahim ini khusus, ya, hanya diberikan kepada orang mukmin saja, bersifat khusus. Nah, mari kita lihat ayatnya. Ini kasih sayang Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, sifat Allah Ar-Rahmah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman itu terjadi dalam kehidupan manusia, lintas agama, lintas spesies. Ya. Dilihat pada ayat yang kelima. Wal an'ama, dan terhadap binatang ternak. Khalaqaha, Allah ciptakan binatang ternak itu. Lakum, untuk kalian, fiha, dalam binatang ternak, dif'un, itu ada baju yang menghangatkan. Terbuat dari apa? Kulitnya. Orang Garut beunghar kusaha? Ku Allah beunghar nama. Monya ku domba. Ku Allah beunghar nama. Cuma wasilahnya adalah kulit domba gitu. Masa-masa dingin ya, kemudian ada dari kulit domba, ada kulit sapi ya. Itu dibikin. Siapa yang ngasih ilmunya? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa menciptakan jaket yang bisa menghangatkan. Itu dalam bahasa Arab dif'un. Bagi kalian pada binatang ternak itu ada baju yang menghangatkan. Kalau saudara-saudara kita yang ada di daerah Eskimo, kemarin baru ingat di masjid di Bandung ya, saya ingat, cerdas juga mahasiswa itu tanya. Ya. Katanya, Ustadz, lamun di urang mah jelas gitu, sahur jam sekian, buka jam sekian gitu ya. Paling juga berapa jam Pak? Dari sejak sahur kita menjelang subuh sampai maghrib. Ya paling sekitar 14 jaman ya, kurang lebih gitu. Kalau di Eskimo gimana Ustadz katanya? Ya. Saya bilang, kamu pernah ke sana belum? Belum Ustadz katanya. Nah sebenarnya dalam teori tolabul ilmi, mencari ilmu, tidak boleh bertanya tentang sesuatu yang sesuatu itu belum terjadi. Ya. Jadi kalau begini bagaimana? Kalau begini bahkan belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi baru ya. Maka saya jawab dulu yang saya alami. Saya bilang waktu saya ke beberapa wilayah di Eropa Timur itu sebulan saya di sana selama Ramadan itu sahur jam 2 Pak. Karena jam 3 sudah subuh. Nah, kemudian setelah itu tidak ada kehidupan. Biasa di dia lamun habis subuh itu kan jalan-jalan. Iya mah sorangan jalan-jalan nu aya teh anjing jeung kucing. Karena daerah sana sangat difasilitasi kucing, anjing, tapi bersahabat dengan manusia. Sepi gitu. Jam 3 sudah subuh. Setelah subuh mereka pada pulang ke rumahnya. Kemudian buka kapan? Maghribnya jam 9 malam. Nanti jam 10 baru isya gitu. Ya. Jam 10 baru isya. Setelah itu baru tarawih, setengah 11 mulai tarawih sampai jam 12 tarawihnya. Karena di sana 21, ada juga sebagiannya yang 23 rakaat. Dan bacaannya tidak sebagaimana umumnya di kita. Ya, dipahami, jangan salah memahami.
tidak umumnya sebagaimana di kita. Artinya di kita ada yang seperti ayam dia makan ya. Seacan waladolin kadang aminnya sampai 3 kali. Di sana enggak ya. Kadang di sini kan 11 rakaat jauh lebih lama dibandingkan yang 21 ya. Tidak semua, sebagian. Di sana 21, 23 itu memang lama sebagaimana bacaannya di 11 rakaat di kita. Jadi selesai itu sekitar jam 12, kadang sampai jam 1 baru selesai. Nah, setelah itu santai dulu di masjid. Ustaz, ini udah jam 2 baru sahur. Nah, berarti lebih panjang kan. Nah, itu saja bagi yang tidak terbiasa itu sengah. You understand? Sengah ya. Capek luar biasa. Nah, sekarang kamu di Eskimo bagaimana? 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ya, seperti apa? Nah, itu jawabannya nanti para ulama yang ada di sana ya. Karena ada saudara kita juga yang muslim di daerah Eskimo gitu. Nah, di Eskimo ini Masya Allah Pak, walakum fiha dif'un ya, bagi kalian pada binatang ternak itu ada baju yang menghangatkan. Orang-orang Eskimo itu kan dinginnya luar biasa, di bawah 11 derajat itu nggak kebayang ya. Ciwidey saja paling 17, 21 secara stagnannya banyaknya itu saja sudah lumayan tirisnya. Saya waktu ke Gunung Ciremai, bahkan ke gunung yang di daerah Purwokerto ke sana, paling tinggi apa Pak? Gunung? Bukan, ada yang lebih tinggi lagi. Orang Dieng jawabnya Dieng. Mana coba? Gunung Slamet. Ya. Saya pernah ke Gunung Slamet itu. Masak sarimi, ya, masak mie itu pakai tangan diaduknya gini. Wah, nikmat sekali. Udah beres. Turun, nah ini baru ada reaksi. Setelah di kampung di bawah baru ada reaksi. Ini efek dari dingin itu. Nah, di sana di bawah 11 derajat, nggak kebayang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat Ar-Rahmah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman, mereka tidak mengenal bagaimana membuat baju yang hangat. Kalau di Garut tadi dari kambing, dari domba, dari sapi. Di sana dari beruang kutub ya. Beruang kutub itu lebih tebal Pak ya, lebih tebal. Meskipun saya belum pernah megang seperti jaket orang-orang sana, tapi ketika kita lihat ya, klik saja di YouTube itu orang-orang kutub itu Masya Allah, dari beruang ya, beruang kutub Allah ciptakan, mereka sembelih kemudian mereka ambil kulitnya untuk menghangatkan badan mereka. Itulah proses bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahmah, kemudian fasilitas hidup Allah berikan kepada mereka. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pas ingat Ar-Rahman itu Masya Allah, itu luas sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang kafir pun diberi kasih sayang yang terkandung dalam sifatnya, dalam asmanya Ar-Rahman ya, karena bersifat umum. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Wa manafi'u, masih banyak lagi manfaat-manfaat yang Allah berikan melalui binatang ternak itu. Ya. Kalau Bapak jalan-jalan dari sini ke Banjaran nanti lewat Sasak 2 ke sana lagi. Nah, nanti ada namanya yang paling disukai makanan itu oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Apa coba? Kurupuk dorok-dok haji irib, gitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Padahal manfaat itu. Masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Nah, kalau Bapak nyembelih kambing, ya, nyembelih kambing atau domba, yang paling disukai oleh para Masai orang Arab itu, saya baru tahu ya, wadah atau kantong pelernya itu, ya, tornadonya, bukan tornadonya tapi kulitnya, ya. Kulitnya baru disembelih, biasanya pada dibuang, padahal itu paling enak itu, ya. Bukan enak lagi, enak. Itu sifat Allah Ar-Rahman yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman, ya. Sifat Allah yang Ar-Rahmah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman. Di situ ada kalimat wa manafi, Bapak ambil kemudian dibakar, ya, dibersihkan. Langsung cocolkeun karena garam, ya. Wah, itu luar biasa. Belum pernah coba. Tunggu Idul Adha. Itu luar biasa. Tapi khusus kambing, khusus domba. Kalau sapi nggak enak. Ya. Itu luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Melebihi ati, buri dan yang lainnya. Masya Allah.
Nah, kalau kita renungi itu termasuk wa manafi'u, ada manfaat banyak sekali ya yang Allah ciptakan melalui binatang ternak itu. Wa minha ta'kulun, perhatikan ya. Dan di antara binatang ternak itu juga ada ta'kulun yang kalian makan. Di situ kepake minha ya dalam bahasa Arab. Coba ada spidol yang khas di sini loh. Mana? Nah. Baik. Jangan lupa bismillah, hadisnya sudah tersampaikan. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar atau aqta. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada kalimat wa minha ta'kulun. Dan ada di antara, min itu kan ada dua, ada min litab'id ya. Min litab'id dalam bahasa Arab. Tab'id ini dari ba'dun, menunjukkan sebagian, tidak semua. Jadi menerjemahkannya wa minha, dan di antara binatang ternak itu ada sebagiannya ta'kulun yang kalian makan, karena ada yang tidak boleh dimakan. Nah, itu indahnya bahasa Al-Quran. Ada yang kedua, min itu litabyin, untuk menjelaskan. Kalau ini untuk tab'id ya, menunjukkan tidak bisa semua tapi sebagiannya. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam kehidupan manusia ya. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, nah nanti masuk pada hukum ya. Satu, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-3 ya, di penghujungnya di situ, di awalnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu yang diharamkan ya. Karena al-haramu ma haramallahu fi kitabihi wal halalu ma halallahu fi kitabihi. Yang disebut yang haram itu yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang halal itulah yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Hurrimat, telah diharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitatu, bangkai ya. Bangkai itu semuanya kan haram kecuali bangkai yang ada di lautan ya. Kawan saya mu'alaf, orang Medan, kalau orang Medan berbicara begitu ya, katanya, Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu, katanya. Semua yang di laut itu haram semuanya, kecuali bangkai kapal selam. Mendaik makai baik. Ya. Jadi yang di laut itu kata Nabi boleh ya, kecuali yang di darat. Nah, itu yang bangkai haram ya. Meskipun nanti ada lagi hukum enaknya dalam Islam itu lengkap menjawab ya. Kecuali kalau penting dan mendesak yang disebut dengan darurat, itu baru dibolehkan. Darurat itu begini ya. Kan ada dalam kaidahnya bahwa ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu penting dan mendesak, maka membolehkan sesuatu yang diharamkan ya. Babi atau anjing ya. Ada satu kelompok dalam Islam yang mengkaji tentang tafsir Al-Quran, tapi menurut bukan disiplin para ulama tafsir. Mereka mengatakan bahwasanya anjing itu tidak haram ya. Nah, itu bahaya ya, bahaya. Padahal sesuatu misalkan anjing, babi ya, dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Nah, darurat itu seperti apa? Misalkan seperti saudara kita yang ada di Suriah, ya, itu di daerah Gutohnya terlebih. Gutoh itu wilayah yang paling menguji umat Islam di sana. Makanya melahirkan banyak orang-orang hebat di sana, ya, konsisten dalam berislam. Pernah suatu ketika mereka ini sudah berhari-hari nggak makan, nggak minum karena wilayah kemanusiaan kan, wilayah perang. Udah nggak ada yang jualan-jualan, nggak ada yang jelas halalnya. Akhirnya mereka datang kepada para ulama setempat, yang ulama setempat juga sama-sama tidak makan sudah lama.
Syekh, bolehkah kami memakan? Karena ada kebun binatang yang sudah dibiarkan begitu saja, tidak terurus, ya. Ada seekor harimau. Harimau itu kan termasuk barang yang hewan yang diharamkan karena bertaring, ya, dalam hadis. Bolehkah kami menyembelih itu? Kata syekhnya sambil menangis, jawabannya syekhnya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kita keadaannya penting dan mendesak. Karena ada yang penting tapi tidak mendesak, nggak masuk darurat. Ya. Ini sudah penting, mendesak lagi. Sudah keadaannya itu sudah hampir di penghujung keputusasaan, sudah tidak ada lagi solusi. Adanya itu, ya sudah, membolehkan sesuatu yang diharamkan. Hanya mereka sembelih, kemudian mereka makan. Ya, itu namanya darurat. Iya mah, geranya hayam kampung aya kene. Bala-bala ge nya ngangsrog jam saya bala-bala tempe cenah. Ka mana rek neangan suike, hayam suike aing mah cenah. Nah, meskipun ada hukum tersendiri tentang suike, hayang ngasahan orai kobra. Ya, bertaring itu, ya. Itu tidak termasuk darurat karena makanan yang halal sudah masih banyak, ya. Baik. Yang kedua, yang termasuk tidak boleh dimakan adalah hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Ya, dam. Ya, dam itu darah, marus lah ya. Masih ingat kan marus, dam. Darah disembelih, kemudian hayang tambahan duit tapi tidak melupakan akhiratnya. Orientasinya fulus saja. Sudah, akhirnya digodok, dimasak, kemudian dijajakan. Direnengkeun jeung ati burih, mirip ati. Naon ieu cenah? Ati. Padahal itu marus. Haram itu, nggak boleh. Masih ada di sebagian pasar-pasar tradisional yang menjual seperti itu, ya. Kemudian walahmul khinzir. Yang ketiga diharamkan pula atas kalian adalah daging babi. Nah, ada yang mengotak-atik uteknya. Ustadz di situ jelas tekstual ayatnya lahmal khinzir, lahmul khinzir. Daging babi yang diharamkan. Berarti matanya, kulitnya itu tidak haram. Pek beki mah, tapi siap neraka. Maksud lahmal khinzir itu dagingnya saja diharamkan, apalagi selain dari dagingnya. Semua yang ada dalam tubuhnya babi itu haram. Ya. Kalau dalam Matius, Yohanes itu diharamkan adalah babi hutan. Kalau babi kota tidak haram. Ya. Kecuali Barnabas, agak-agak mirip dengan Injil Madamas dengan Al-Quran. Semua bentuk babi itu haram. Ya. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir wama uhilla li ghairillah. Dan termasuk diharamkan atas kalian adalah segala binatang apa saja yang kalian sembelih, meskipun binatangnya secara zatnya itu adalah halal, sapi, domba, kambing, ayam, tapi disembelihnya secara sifatnya itu bukan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Abi mah Ustad alhamdulillah layet jeung pun bojo teh. Dugi kangantunkeun anak abi ngadamel puisi kama pun bojo, ya. Seperti siapa? Romeo dan Juliet, ya. Sebagaimana Habibi dengan Ainun, ya, indah sekali sampai dikisahkan. Nah, mungkin kita saking cintanya kepada istri sudah meninggal lebih dulu. Saya tidak akan menikah lagi. Nulislah puisi. Pas lapar, aduh hoyong hayam, saking cintanya kepada istrinya, demi nama istriku yang kucintai. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya. Tetap harus Bismillahi Allahu Akbar. Demi cintaku kepada istriku, geresel. Nah, sok leuwih ngeunah cenah dagingna. Nah, halal apa tidak? Secara zatnya halal. Nah, yang disembelihnya ayam. Ya, tapi secara sifatnya dia menyembelih bukan dengan nama Allah, jadi haram. Begitu. Nah, sebagaimana kalau kita makan beras itu halal apa tidak? Halal secara zatnya. Beras itu tidak diharamkan. Tapi sifatnya hasil nyuri dari bulog misalkan. Ya gimana? Haram tidak? Haram jadinya. Karena sifatnya mencuri. Ya, tapi kalau beli 10.000 1 kilo, kemudian kita jual, ya, dengan harga 11.000. Nah, yang 1.000-nya itu menjadi halal. Ya, ini hasil nyuri. Ya. Taib. Nah, maka
Wa minha ta'kulun, ada binatang ternak sebagiannya yang kalian makan. Itu sebagai bukti adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman. Lanjutkan pada ayat ke-6. Walakum, dan bagi kalian, fiha, pada binatang ternak itu, jamalun, ada keindahan, menyejukkan mata. Kapan itu? Hina turihuna, ketika kalian bawa masuk ke kandangnya dengan ajret-ajretan, kemudian dengan suara lirikan dan suara yang khas, itu saking cerianya kita bahagia melihatnya. Wahina tasrahun, dan ketika kalian keluarkan dari kandangnya, itu indah sekali, menyejukkan mata, ya, membahagiakan hati. Coba Pak, ya, orang lagi stres, ya, karena kesibukannya, biasanya, ya, tapi jangan suudon, ya, ini biasanya, ya, ada yang dia terhibur dengan ikan koinya, ya, depan rumahnya ada ikan koi, gitu ya. Kadang juga di rumahnya ada bluebird, ya, gitu. Wah, kemudian ada juga koreak, gitu ya, macam-macam itu. Ada juga nusaruri mabaroga manuk di imah, punya ikan koi. Ada juga dengan kuda, ya. Pulang dari mana nggak langsung ke istrinya, ke kandang kuda, sampai jadi apa namanya, cemburu istrinya, gitu ya. Nah, hewan-hewan yang Allah ciptakan kemudian kita miliki di rumah, selama itu tidak haram hewannya, tidak diharamkan, dan selama hewannya itu terpenuhi hak hidupnya, itu boleh saja, silahkan. Itu bagian dari bukti kasih sayang Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Karena kebahagiaan ini harus kita rasakan. Karena itu jatah dari Allah yang harus kita ambil, ya. Selama tidak melanggar syariat, ya. Tafadhol. Punya burung, ya silahkan. Punya kucing, ya silahkan. Para sahabat banyak yang punya kucing, ya. Kemudian juga lebih banyak lagi para sahabat punya kuda. Ya, punya kuda. Rasul pun punya kuda, ya. Para sahabat Rasulullah sampai 6 ekor kudanya. Bahkan para sahabat jauh lebih bagus kandang kudanya dibandingkan rumahnya. Untuk apa? Kuda itu kan satu, ada untuk Allah, digunakan di jalan Allah. Untuk apa? Memperjuangkan Islam, jihad diantaranya. Mereka dakwah juga pakai kuda, sehingga dapat pahala dari ngurus kudanya, ngasih makannya, ngaritnya, kemudian groomingnya, sampai merawat kalau dia sakit dan sebagainya. Dapat pahala khusus, dan hadisnya itu khusus. Ya, saya baca dalam sebuah kitab judulnya Al-Khail Ma'kudun fi Nawasiha Al-Khair ila Yaumil Qiyamah. Seekor kuda itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di ubun-ubunnya ada kebaikan yang tertambat sampai datangnya hari kiamat. Itu kalau digunakan di jalan Allah, pahala tersendiri. Dan itu kasih sayang Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada juga kuda itu yang mayoritas dimiliki oleh para sahabat, tapi ada juga orang-orang yang keterbatasan ilmunya dijadikan untuk setan, untuk judi, ya. Ada kuda dressage, ya. Kuda dressage itu mahal, ya. Jadi langkahnya khusus, kalau pas dengar musiknya sedih, dia langkahnya sedih. Kalau musiknya berontak, dia juga langkahnya berontak. Dan itu dinilai. Nah, dapat hadiah. Nah, kemudian yang bahayanya itu adalah para penontonnya. Dari 5 kuda itu, yang satu 5 juta bayar, yang satu sekian juta. Terkumpullah dari 5 orang 25 juta. Nanti kata orang pertama, saya ngambil nomor yang ke-1. Orang kedua saya ngambil nomor yang ke-5. Insya Allah, pakai insya Allah. Ya. Yang ke-5 nanti dapat juara 1. Ternyata kalah. Wayahna yang kalah bayar kepada yang menang. Itu kuda dijadikan untuk ajang judi untuk setan. Ya. Ada yang ketiga. Itu dijadikan wasilah untuk kehidupan manusia. Kanggo kerete, kenging artos, untuk kasab, ada yang begitu. Ya, macam-macam. Nah, kita lanjutkan. Apapun, ya, hewan yang kita miliki selain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika haknya terpenuhi, tidak mendoliminya, maka untuk menjadi wasilah hiburan, ya, di rumah itu dibolehkan, ya, silahkan.
komo nya nu hese hudang subuh mah sok kapiheulaan ku hayam pelungna ayo di paraban hayam pelung gitu. Nah gaduh hayam pelung muhun ustad teh nu sok ngagugahkeun abdi cenah gitu jam 3 teh hayam pelung heula. Kan kata Nabi kalau ayam itu berbunyi maka dia sedang melihat malaikat. Tapi kalau ada terdengar suara anjing maka dia melihat apa? Setan ya. Makanya mending punya ayam pelung mending punya anjing. Nabi mengatakan, dan itu Imam Ad-Dhahabi menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair, bahwa salah satu di antara dosa besar itu adalah ketika kita menggambar makhluk hidup, patung dan yang lainnya. Yang kedua yaitu memiliki anjing. Anjingnya ada di rumah, maka kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat rahmat itu tidak akan bisa masuk ke sebuah rumah yang di situ ada gambar atau patung makhluk hidup dan ada anjingnya. Ya, meskipun nanti ada hukum tersendiri di waktu tertentu, di tempat tertentu dibolehkan. Ya, untuk apa? Di antaranya untuk berburu boleh. Ya, sebatas itu saja. Ataupun untuk menjaga pertanian, peternakan yang kita miliki jauh dari rumah kita. Ya, supaya tidak ada maling. Ya, itu boleh. Tapi sebatas itu saja. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dilihat dulu kesenangan itu jangan sampai kemudian merusak ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pelanggaran ya. Jamaah rahimakumullah, tapi kalau ringkikan kuda ya, kalau tadi kan anjing melihat setan, kalau ayam pelung melihat malaikat. Nah, sekarang kalau kuda ringkikannya mengusir setan. Ya. Makanya orang yang punya kuda rentan kemasukan setan, nggak bisa itu ya. Nah, punyalah kuda silahkan ya. Berarti yang dibolehkan kuda dengan ayam pelung ya. Cuma biasanya kalau yang punya ayam pelung itu katelah eta jelema teh kebluk ya. Itu. Makanya alhamdulillah dia punya ayam pelung ya. Kalau nggak kebeli ayam pelung mahal, sudah saja tinggal download saja ada suara ayam pelung ya. Tapi intinya Pak, meskipun ayam pelung ada 10 di rumahnya, berbunyi 2:30, oh ya berbarengan. Tapi kalau hatinya bukan hati akhirat tetap saja ya. Nah persoalannya tuh ada yang di sini. Karena banyak orang nggak punya ayam pelung, tapi tetap saja lebih dulu bangunnya dibandingkan orang-orang yang punya ayam pelung ya. Nah artinya boleh saja silahkan punya ayam pelung boleh. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Masyaallah. Dan kamu ya, dan hewan itu wa tahmilu, dan hewan-hewan binatang ternak itu ada yang memikul beban-beban kalian dari satu negeri ke negeri yang lain, satu tempat ke tempat yang lain yang kalian tidak mampu untuk memikulnya. Dulu Pak ya, sampai sekarang juga masih ya. Ada ekspedisi barang itu kalau sekarang kan pakai hewan berbesi ya. Kalau dulu masih pakai kuda, kalau enggak sapi. Ada di gurun-gurun yang paling kuat Allah ciptakan onta. Ya, coba banyak dalam riwayat-riwayat yang kita baca dalam sejarah, ternyata onta itu adalah hewan yang paling kuat Allah ciptakan. Nanti coba dibuka lagi dulu 10 tahun yang ke belakang itu kan booming ada orang mana Turki ya, profesor siapa yang menjelaskan tentang alam ya, siapa namanya, masih ada yang ingatkah di sini? Harun Yahya ya. Harun Yahya dulu ya, jangan yang sekarang, karena sekarang dia pemikirannya ngeri lah, liberal ya, sampai nggak usah diceritakan. Mudah-mudahan saja sebelum matinya nanti Allah berikan hidayah lagi. Dulu ya 10 tahun yang lalu itu booming, beliau menjelaskan tentang dunia alam ya, itu kan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala agar memotivasi orang tumbuh tauhid rububiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau menjelaskan bahwa onta ini ya hewan yang Allah ciptakan, desainnya untuk digurun sehingga dia kuat ya menjelajah ke berbagai negara. Bahkan satu kali minum itu bisa sampai 100 liter dia.
ya. Itu cukup untuk berhari-hari, ya, tubuhnya bisa kuat ya dengan air minum yang dia bawa itu. Makanya dalam riwayat ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW dan para sahabat kehabisan minuman, kemudian Rasul menyembelih onta dan diambil di kantong airnya itu terdapat air ya, air minum di dalam kantong khusus onta itu ya. Akhirnya dibagikan dan cukup untuk sekian para sahabat yang berangkat ke Tabuk ya. Masya Allah, itu onta kuat dari satu negeri ke negeri yang lain. Dulu para pedagang Arab itu sampai ke Syam pakai apa? Onta. Padahal dari Mekah ke bumi Syam itu jauh gitu. Kemudian dari Mekah ke Madinah itu sekarang cuma 8 jam pakai bis ya. Bahkan kurang dari itu. Itu juga lajunya sangat cepat sekali. Dulu pakai apa? Onta. Nah, wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Kalau di daerah Jawa kayak di Solo, di Jogja itu masih pakai dokar, terus yang nariknya sapi ya, pakai sapi. Itu jauh Pak ya, dari satu daerah ke daerah yang lain dengan membawa beban yang sangat berat. Nah, ini ayatnya. Ini bukti kasih sayang Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hewan-hewan itu membawa beban-beban milik kalian ya, ke satu negeri yang kalian tidak mampu membawanya kecuali dengan kekuatan yang lebih. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, laraufun, itu zat yang maha lembut, rahimun, maha penyayang ya. Wal khaila, nah baru di situ wal khaila, dan kuda-kuda pilihan. Dalam bahasa Arab ada hison ya. Hison itu berbeda ya. Kalau hison dalam bahasa Arab, hison itu kuda, tapi kuda nukumahawe gitunya. Hisonun, bebas gitu. Bisa yang galak, yang kecil, yang pendek, yang besar, nu begang, nu ripuh ya. Itu namanya hison. Tapi kalau di situ kalimatnya al-khail. Semua ayat dalam Al-Qur'an itu kalimatnya al-khail. Selain pada ayat itu, nanti dibuka juga dalam surat 3 Al-Imran ayat 14. Kemudian juga dalam surat 8, surat apa? Al-Anfal ayat 60 ya. Itu kalimatnya al-khail, al-khail ya. Al-khail itu adalah kuda pilihan ya. Kuda pilihan. Makanya biasanya kalau kuda-kuda pilihan itu sangat dijaga spermanya, sangat dijaga. Jadi jelas riwayatnya. Biasanya kalau bahasa di Pordas itu ada namanya BRK ya. Itu resmi dari bidang khusus ya, itu dilahirkan suratnya. Jadi kuda ini bapaknya ini, ibunya ini. Nah, kakeknya, neneknya ini. Nanti ada G1, G2. Misalkan bapaknya dari Australia. Nah, ada BRK-nya, merah biasanya. Kalau yang di Indonesia hijau. Nah, nanti dikawinkan dengan kuda Indonesia ya, yang betinanya. Nah, lahir nanti G1, nanti G2. Nanti kalau sudah lokal lagi ya, lokal dengan lokal, bapaknya misalkan ada darah G tapi bukan asli Australia, Womblat. Nanti punya ibunya ini orang Indonesia asli, misalkan dari NTB, kalau enggak dari Bima ya, kalau kuda dari Lombok. Nah, lahir namanya KP gitu. Nah, ada seperti itu. Darah namanya khoil, dijaga keturunannya. Itu dari sejak Nabi Ismail sampai kita hari ini. Dan passwordnya sama seluruh dunia tuh begitu dalam dunia perkudaan ya. Ini bukti kasih sayang Allah SWT dalam kehidupan manusia yang terjadi dalam kehidupan manusia. Baik, kita lanjutkan. Itu namanya khoil, kuda pilihan. Wal bighola, ada juga bigol. Bigol itu silangan antara kuda dengan himar ya. Himar ini keledai ya, keledai. Jadi badannya kuda tapi beungeutna keledai. Nah, biasanya daerah Pakistan itu ada, India ya. Itu banyak keledai. Di Arab sudah jelas banyak bigol. Kemudian wal hamiro. Nah, baru hamir ini adalah keledai ya. Bedakan, ada
khomir, ada hamir, ya. Hampir sama kan, ya. Khomer dengan hamir. Kemudian wal hamiro, dan keledai. Nah, ini baru keledai. Kalau bigol tadi silangan antara kuda dengan keledai. Untuk apa Allah ciptakan itu? Untuk apa gitu ya? Litarkabuha, pertama agar kalian bisa menunggangnya. Nah, ya. Karena dulu untuk transportasi pakai kuda, pakai bigol, kadang juga pakai keledai. Ya. Sekarang kuda, bigol, keledai masih digunakan meskipun sudah ada ciptaan manusia berupa mobil, motor dan yang lainnya. Tapi ada daerah-daerah yang tidak bisa dilalui oleh yang alat-alat yang modern, tapi tetap harus pakai hewan-hewan ini. Ya. Biasanya ke daerah-daerah yang ekstrim, pegunungan, ya gitu. Kemudian litarkabuha, untuk apa? Ditunggang, untuk kesehatan diantaranya. Pak, Bu, ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan alimu auladakum as-sibah warimayah warukubal khail? Ajarilah anak-anak kalian untuk bisa berenang, memanah dan berkuda. Ternyata ya, kalau kita datang ke dokter ahli tulang misalkan ya, itu kalau bapak biasanya atau ibu sering sudah usia-usia menjelang mendekati 50 ke sana, suka banyak teruji di tulang belakang ya. Kadang urat kejepit ya, gitu, nyeri cangkeng ya, tahu pokoknya mah ya. Biasanya sok rada nyarane pangaosan dari sisi gitu. Terapinya teh duha ya. Kalau memanah kan untuk kedisiplinan, fokus ya. Terus untuk ini juga memperbaiki tulang di arah tangan ke sini ya. Tapi kalau berkuda dan memanah itu salah satunya untuk urat kejepit ya. Kemudian tadi nyeri cangkeng ya. Termasuk juga punya penyakit nyeri tuur ya. Udah berenang dengan berkuda. Itu solusinya. Ada yang stroke ya, di Riau itu stroke. Bapak-bapak pakai roda. Terus sama anak saya Afkar katanya dilatih gitu. Sampai berapa kali, berapa hari, alhamdulillah atas izin Allah sembuh gitu. Tidak pakai roda lagi, cuma pakai itu kan sudah perkembangan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala kenapa Rasul bersabda seperti itu. Ternyata hikmahnya olahraga yang disukai oleh Nabi itu 3 itu. Makanya para sahabat itu gagah-gagah, usia-usia sudah lewat 50, lewat 60 itu masih gagah. Salah satunya adalah olahraganya itu ya. Bukan berarti olahraga yang lain tidak boleh. Kalau futsal kan terbatas karena dihentak usia-usia di bawah 30. Kalau sudah lewat 30 biasanya berat ya. Tapi kalau kuda lintas usia, berenang lintas usia, Masya Allah ya. Kalau nggak percaya coba nanti ya. Tapi resiko biasa ya. Naik motor juga ada jatuhnya. Naik kuda harus siap dipelantingkannya ya. Kalau enggak digigit kadang sesekali gitu ya, ditendang, nggak apa-apa, biasa. Dalam kehidupan kan tempat keripuhan di dunia, tenang saja. Ya. Karena passwordnya sama seluruh dunia ya. Dari sejak Nabi Ismail riwayatnya kan. Jadi kalau mau belok kanan, ini tangan les yang di bridle-nya atau bitnya ada lesnya tali. Nah, tarik yang kanan kalau belok kanan. Kemudian kaki tumit kita di perutnya dikitukan, nah, dioles gini atau digedig ya, digedig gini. Berarti belok kanan. Nah, biasanya yang dibantingkan oleh kuda itu passwordnya salah, ya. Penunggangnya bilang mau belok kanan, tapi yang ditarik kanan, kemudian tumit juga kanan. Kuda teh lieur kikiran, itu reka mana cenah gitunya. Masya Allah kan Allah ciptakan begitu ya. Kalau belok kiri, tarik kiri, berarti tumitnya yang kanan gitu. Kalau mau jalan, tekan dua-duanya. Kemudian suara juga harus sama. Kalau berhenti, his. Kalau jalan, nah, kalau salah itu passwordnya bingung juga kuda itu. Daripada bingung, akhirnya kan. Jadi ngasih tahu ke kita. Misalkan mau jalan, ini ditekan sudah bener. Tapi suaranya his. Si kuda teh ongkoh nitah berangkat, tapi nitah eureun, jadi bingung. Sudah kitukeun ku kuda teh. Nah, baru kita sadar, oh iya kita nih ngasih passwordnya salah. Nah,
Itulah indahnya berkuda. Makanya sehat, terus konsentrasi juga, dan tubuh ini tergerakkan untuk up down kan. Kalau apa namanya drap ya atau trot ya, trot itu jalan agak cepat. Nah itu harus up down ya, up downnya harus pas. Dipaksa untuk berdiri, kalau enggak sakit. Nah akhirnya kita termotivasi untuk bisa berdiri. Kalau orang tidak dipaksa begitu, duduk terus hidupnya, padahal mampu dia untuk berdiri. Dengan berkuda mindsetnya, oh saya kalau duduk terus pasti sakit, berarti saya termotivasi untuk berdiri. Akhirnya 5 kilo misalkan perjalanan itu up down terus. Nah itu terbiasa, akhirnya urat-urat darah-darah yang beku itu bisa lancar. Nah begitu. Nah, kalau nggak percaya coba ya, orang berkuda itu ceria ya, ceria. Kalau ada orang berkuda tidak ceria, ada masalah itu. Nah, kita lanjutkan ya. Masih menjelaskan tentang kasih sayang Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Wazinah, ada Allah ciptakan kuda-kuda pilihan, bigol dan juga keledai. Selain ditunggang untuk kesehatan, ya, ada juga zinatun. Zinah ini adalah untuk hiasan saja, untuk hiburan. Ada kuda-kuda kecil namanya kuda poni, ya. Itu rambutnya diurus sampai diibakan. Kadang nungai bakanana can mani. Ini sudah diibakan pagi, sehari sampai 2 kali 3 kali. Terus rambutnya dikasih apa namanya? Pokoknya disisir, dirapi-rapi, diuntun. Nanti ada perlombaan. Itu kadang dibawa ke rumahnya. Kalau orang kaya tuh bawa ke rumahnya, tidur dengannya. Karena kuda itu hewan paling jinak. Kata Ibnu Katsir kan dalam Al-Quran itu disebutkan 2 hewan paling jinak, paling cerdas, dan paling nurut, dan paling membahagiakan tuannya. Kuda dan anjing. Ya. Nah kalau anjing ada hukum tersendiri kan, kaitan dengan halal dan haramnya, ada aturan tersendiri. Kalau kuda tidak. Ya. Nah, Masya Allah, itu zina, ada yang digunakan untuk hiburan saja. Ya. Kawan saya yang punya rumah makan Alam Sunda itu, Pak Haji Pandi, dia punya kuda-kuda nggak ditunggang, kudanya kecil-kecil, beri dari Australia, kecil ya. Warnanya lucu ya, warnanya lucu. Haji sabaraya meser 150 juta Ustaz. Boga 5 jadi sabaraha. Tapi asal ditunggang, boleh ditunggang mau kuatin cenah. Tapi bunga we gitu. Nah, itu namanya zina, untuk hiburan saja, gitu ya. Baik. Allah sebutkan di sini, dan ini bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Di sini keterbatasan manusia terasa. Wa yakhluqu pakai fiil mudhari ya, continuous tense. Kalau fiil madinya past tense-nya khalaqa, telah menciptakan. Yakhluqu lil hadir wal mustaqbal, dari sejak sekarang sampai untuk selamanya. Allah terus menerjemahkannya begitu. Allah terus menciptakan. Menciptakan apa? Ma-nya tuh maksai, segala sesuatu la ta'lamun yang kalian tidak mengetahuinya. Ya. Seperti kemarin kan, virus itu seperti apa hidungnya nggak tahu itu. Ada saja dikasih istilah oleh manusia. Virus apa? COVID ya, 19-nya, terus Delta, terus Omicron ya. Kita belum pernah kenal dari sejak awal juga ya. Seperti apa badannya, kakinya, darahnya, nggak tahu. Tapi gitu katanya ada virus itu. Belum ada lagi di sana bakteri. Atau yang lebih terkenal lagi dalam kehidupan kita masa lalu ketika kecil. Apal-apal baru. Apa kira-kira namanya? Tongo. Nah, Bapak pernah kenal dengan tongo? Ya. Efeknya saja tahu, tapi wajahnya belum pernah tahu. Ada saja titik hitam kecil, kadang terlihat, kadang juga tidak. Ya, tongo. Dan biasanya hidup di wilayah-wilayah lembab. Wilayah-wilayah lembab, jadi tersembunyi. Ya. Itu kan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan segala sesuatu, terus-menerus Allah ciptakan yang kalian tidak mengetahuinya. Wa 'alallahi qasdus sabil wa min hajair. Ini hak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang lurus dan menjelaskan jalan yang bengkok. Karena Allah ciptakan tadi yang Allah sebutkan hewan-hewan itu sebagai wasilah untuk membesarkan nama Allah. Ada orang yang dengan mahakaryanya Allah tadi mendapatkan hidayah, ada juga yang tidak
bahkan bertambah sesatnya. Makanya di penghujung ayat 9 dilihat walau syaa, dan seandainya Allah menghendaki lahadakum, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian ajmain, semuanya. Tapi tidak semua ternyata. Ada yang diberi hidayah, ada yang tidak. Ayat 10-nya, huwallazi, dialah Allah, anzala, yang telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, berupa air. Ini juga fasilitas dari Allah, ya. Sifat Allah Ar-Rahmah yang terkandung dalam asma'nya Ar-Rahman. Allah turunkan air hujan. Lakum, bagi kalian, minhu, dari air hujan itu, syarabun, dijadikan minuman. Turun air hujan, kemudian mengendap di bawah tanah, kemudian digali, ya, jadilah sumur. Dulu ada sumur gali, sekarang ada sumur bor. Ditarik, diambil airnya, kemudian digunakan untuk apa? Masak. Digunakan untuk apa? Minum kopi. Digunakan untuk apa? Minum teh dan sebagainya. Itu namanya syarabun, ya. Dan itu fasilitas dari Allah sebagai bukti kasih sayang Allah yang terdapat dalam kehidupan manusia. Itulah Allah Ar-Rahman, ya. Wa minhu, dan ada juga dari air hujan itu, syajarun, menjadi tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan itu untuk menyirami tumbuhan, pohonan, ya, dan sekian, ya, biji-bijian yang tumbuh, ya, itu disirami dengan air. Nah, Bapak Ibu kalau pergi cari tanah, yang pertama kali dideteksi apa? Sumber air. Mau beli rumah, yang ditanyakan adalah air. Itu air nomor 1, luar biasa, ya. Kemudian fihi tusimun, ya, dengan air hujan itulah kalian bisa menyirami pohon-pohon kalian. Ayat 11-nya, Masya Allah, yunbitu, Allah menumbuhkan, lakum, untuk kalian. Tuh, ini kasih sayang Allah ini, ya. Yunbitu, Allah tumbuhkan, lakum, untuk kalian. Lakum di sini kalian ini siapa saja yang merasa dirinya manusia, ya, kafir, mukmin tadi, munafik, semua. Yunbitu, Allah tumbuhkan, lakum, bagi kalian, bihi, dengan perantaraan air hujan. Air hujan, karena mau dibaca zai setelahnya az-zar'a. Ya. Allah tumbuhkan untuk kalian dengan perantaraan air hujan az-zar'a, tumbuh-tumbuhan, ya, zar'a. Di situ ada apa namanya? Sawah, ya, ladang, itu namanya az-zar'a. Waz-zaituna, kemudian pohon zaitun. Sekarang zaitun sudah di mana-mana. Kalau dulu pertama kali di bumi Palestina Allah tumbuhkan. Wan nakhila, ada juga nakhil, dengan air hujan itu Allah tumbuhkan, namanya nakhil. Apa nakhil? Nah, sekarang lagi panen, ya, gitu. Dan kurma ini termasuk pohon yang tidak mengenal musim, ya. Jadi setiap saat selalu ada kurma. So, umroh biasanya city tournya salah satunya ke kebun kurma, ya. Kapan saja umroh, kebun kurma itu ada, ya, mengeluarkan buahnya. Nah, nakhil, cuma kurma itu ada kurma basah namanya rutob, ada juga kurma kering namanya tamer, ya. Ada kurma yang paling mahal adalah dan paling besar khasiatnya kurma apa? Ajwa, ya, kurma ajwa, kurma Nabi. Bisa untuk mengusir sihir. Kemudian wal a'naba, dan juga dengan perantaraan air hujan Allah tumbuhkan apa? Anggur, ya. Ada anggur yang muda, ada yang hijau, ada yang ranum merah, ada juga yang hitam, ya, macam-macam anggur itu. Nah, anggur merah ini sudah tukang nyanyi anggur merah. Nah, kemudian mungkin bertanya, Ustadz, kenapa disebutkan zaitun, kurma, kemudian anggur? Ai karesep abdi mana cenah? Gitu. Jengkol putih itu, ya. Lihat dulu, sabar dulu. Kalimat setelah itu, wa min kulli tsamarat. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan kul, itu sudah mencakup semua apa saja yang ada di bumi ini, ya. Dan dengan perantaraan air hujan itu Allah tumbuhkan kulli tsamarat, setiap buah-buahan apa saja, ya. Itu mangga, mana lagi? Mangga saja sudah banyak sekali, ya, Allah berikan untuk sebagai bukti kasih sayangnya. Allah punya sifat rahmah. Coba kalau
buah mangga, ada mangga mana lagi, ada bali, ada lagi cengkir, ya sekarang baru mulai ya. Ada lagi kaweni, itu sama ya, banyak ya. Jadi jenis buah. Ada juga rambutan ya. Rambutan anu hasem, aya nu henteu, aya nu segar gitu ya. Ada Aceh ya. Biasanya orang-orang Subang itu ya bagiannya. Allah sudah bagi-bagi kan. Orang Garut beungharna ku kulit gitu. Orang Subang beungharna ku rambutan. Nah, nanti ganas juga ya. Ada juga orang Indramayu dengan mangga ya kan? Ya. Ada juga mangga yang lebih mahal lagi namanya mangga gincu ya, godong. Ya, warnanya seger, enak gitu ya. Tos berpuasa nanti. Lanjutkan. Inna fi dzalika soreang naon beungharna. Kubutik. Inna fi dzalika sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatan, lamnya lam taukid. Sesungguhnya pada yang demikian itu yang disebutkan tadi la ayatan, benar-benar ada tanda liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Nah, itulah maha karyanya Allah, itulah tanda maha agungnya Allah, itulah tanda kalau Allah itu memiliki sifat Ar-Rahmah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman, bersifat untuk siapa saja ya. Lanjutkan ayat 12-nya. Masih ada kan waktunya, nggak apa-apa ya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Coba ya. Allah juga jadikan adanya malam ya, adanya siang, kemudian adanya matahari, ada bulan. Kita punya tulang untuk sehat deangkeun ya diri teh dengan vitamin D dari pancaran apa? Matahari ya. Kemudian ketika kita siang hari Allah jadikan untuk mencari penghidupan, malam harinya untuk istirahat karena badan punya hak untuk istirahat. Nah, nanti dalam surat An-Naba ya yang tadi kita baca, wa ja'alnal laila libasa, kami jadikan malam itu untuk istirahat. Ada istirahat tuh dua, istirahat badani, tidur terus ba'da sholat isya sampai datangnya menjelang waktu subuh. Ada juga istirahat ruhi, kita sholat qiyamul lail ba'da sholat isya seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang tidur dulu, badannya diistirahatkan, kemudian istirahat ruhani sepertiga malam seperti Umar bin Khattab, baru kita sholat qiyamul lail, itu juga istirahat ruhi ya. Ada juga seperti Tamim Ad-Dari, sholat terus ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh karena semalam pernah tertinggal tidak qiyamul lail, dia hukum dirinya untuk qiyamul lail ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Itu namanya wa ja'alnal laila libasa, tempat istirahat malam itu. Wa ja'alnan nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu ma'isyah, untuk mencari penghidupan ya. Nah, Allah ciptakan semuanya dalam kehidupan manusia. Lakum, kata Allah, untuk kalian, sebagai bukti kasih sayang Allah. Coba Pak, kalau nggak ada malam, ripuh kita ini, puting terus gitunya. Kalau puting terus nggak ada malam, puting terus nggak ada siang, ripuh juga ya. Malam nggak ada, ripuh, siang nggak ada, ripuh. Makanya Allah itu ciptakan supaya kita tidak stres ya, dan ada kehidupan di situ. Nah, kemudian ada matahari, ada juga bulan. Dari matahari lahirlah ada Masehi. Oh, ini tanggal sekian Masehina bulan Batur cenah kitunya cek sunap. Ari bulan urangna naon? Nah, bulan urang tuh maksudnya hijriahnya. Dari Allah ciptakan perputaran bulan. Indah sekali. Sehingga tahu iraha rek mayar hutang, rek iraha nginjem deui. Iraha Idul Fitri, iraha Idul Adha. Itu ada perputaran semuanya. Nah, lakum kata Allah untuk kalian, ya. Wan nujumu musakhkharatum bi amri. Dan bintang-bintang itu Allah gulirkan, bintang-bintang itu berputarkan bintang, ada yang di sini di sana, semuanya datang kemudian di malam hari, kemudian hilang ketika menjelang siang hari. Bi amri itu karena diatur, diperintah oleh Allah ya. Saya tanya, kenapa Allah ciptakan bintang ya? Nah, nanti akan sampai pada ayat-ayat tentang bintang. Ini bocoran dulu aja ya. Nah,
Kata Ibnu Abbas, ya, khalaqallahu an-nujuma litsalat. Dalam tafsir nanti Ibnu Katsir, bahwasanya Allah ciptakan bintang itu untuk 3 perkara. Ada tujuannya Allah ciptakan sebagai bukti kasih sayang Allah lagi untuk kehidupan manusia. 1, litahtadu biha fi dulumatil barri wal bahri, agar kamu yang mencari penghidupan atau pergi di malam hari, dia bisa mengambil petunjuk dengan adanya bintang. Ya. Saya waktu ke Sukulum, mungkin pernah bercerita ya, ke Sukulum dari sini ke Pangkal Pinang lewat Bangka Induk, namanya Kabupaten Sungai Liat. Dari situ masih jalan lagi jauh lagi ya, sekitar 3 jam kurang lebih lah, masuk ke daerah pedalaman. Ada namanya Tuing Mapur Air Abik. Nah, ya, kalau mau beli martabak Bangka asli, nah orang sana ya. Dari sini ke Soreang, nah depan Borma Soreang itu ada namanya martabak, itu orang sana. Saya pernah dakwah ke tempatnya dia, tapi dia masih kafir, belum masuk Islam. Nah, saudara-saudaranya di sana lebih dari 20 orang saya masukkan Islam. Ya, itu 2009. Nah, Mapur Tuing Air Abik. Nah, itu udah pedalaman sudah. Ada namanya Pak Isli, kepala sukunya. Dia kenal juga Pak Isli, kepala sukunya. Saya bilang setelah masuk Islam, nah, saya biasanya suka diajak jalan-jalan Pak. Ya. Jadi ternyata saya baru tahu, ya, padahal sudah saya baca Ibnu Katsir itu lama, tapi baru ngeh ketika bertemu dengan orang mu'alaf ini, Pak Isli ini. Jadi Masya Allah itu, ketika 6 bulan itu ombak besar, mereka mata pencariannya mencari B2 itu, babi. Ya. Tapi kalau ombak agak tenang, barulah mereka berlayar mencari ikan. Ya. Biasanya dalam hitungan Masehi kan ya, September, Desember, ya biasanya Oktober angin lagi besar. Ya. Itu waktu angin agak tenang, saya dibawa itu ke tengah laut. Itu dia buka bajunya, bawa tombak. Ustaz, buat sahur mau apa katanya? Saya bilang sotong aja. Tahu kan sotong enak kan itu ya. Nah, yang besar adalah yang besar sini katanya. Wah. Akhirnya dia loncat. Pas loncat tuh Pak, Masya Allah, saya hitung udah 20 menit lebih. Mun urang pae kumaha ya. Mun dia meninggal ya, dia meninggal terus saya baliknya gimana, nggak paham kan. Sampai pada hitungan 30 menit baru dia muncul, bawa pakai tombak, terus bawa hasilnya tadi. Ustaz, ini Ustaz kan bilangnya, Ustaz ini dapat. Alhamdulillah, alhamdulillah teh lain inget karena sotong, hirup kene. Nggak kebayang Pak ya, di tengah lautan malam-malam jam 12. Kemudian saya tuh kan di video pias wajah itu karena bingung ya, bawa alat untuk deteksi jalur GPS mati di sana, GPS nggak bisa berkarya, GPS-nya mati. Saya bilang Pak Isli, Ustadz ceria kah? Katanya ini maunya ini lain eta. Saya mau tanya ini Pak Isli kalau mati suruh saya pulang gimana? Ustadz nggak tahu ya, kita kan berangkat dari bintang itu, pulang lewat bintang itu. Anggar we buah kali tengah itu. Akhirnya udah selesai pulang lewat bintang itu, balik lagi. Oh, sampai ke rumahnya. Nggak paham Pak, kita nggak mungkin bisa ya. Gimana dari bintang itu gitu ya. Nah itulah ternyata pas baca Ibnu Katsir, ya dulu sudah baca itu, baru ngeh ya dikasih pelajaran oleh Allah oleh orang yang baru masuk Islam tadi. Kami dari sejak lahir udah biasa di laut, jadi dipahamkan oleh orang tua mereka. Jadi kalau mau berlayar cari ikan, lihat berangkat dari bintang itu, silahkan ke tengah lah. Nanti balik lagi berarti lewat bintang itu lagi. Tapi saya tidak paham tuh, nggak bisa. Ya, dia sudah lihai gitu, muter balik, wah gitu. Masalah. Karena setiap bintang dia pahami ya, dari kedipannya, terus posisinya dan sebagainya. Kalau bintangnya pindah gimana? Nggak ngerti saya ya. Nah, itu anugerah tersendiri kan ya, karena Allah kalau nyiptakan orang di satu tempat pasti Allah ciptakan ilmunya untuk mereka menguasai daerah situ sehingga bisa menyambung hidup mereka ya. Yang kedua, Allah ciptakan bintang itu rujuman lisyayatin, yaitu sebagai pelempar setan dari kalangan jin yang mencuri berita dari malaikat yang berjaga, kan malaikat itu dari pagi sampai
sore menjelang malam. Nah, kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia dicatat oleh malaikat. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang pertama ada setan dari kalangan jin yang punya koneksi dengan dukun, ya. Nanti ada tafsir dalam surat Al-Jin, ya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Wa kana minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada di kalangan laki-laki dari kalangan manusia, maksudnya adalah para dukun. Mereka ya'udzuna birijali minal jinni. Mereka minta perlindungan, pertolongan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo. Maka jin-jin itu menambah sesatnya si dukun tadi, manusia tadi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya begini, Pak. Pasien misalkan datang ya kepada dukun, mama atau apa bahasanya ya, ini saya kehilangan anak sudah 1 pekan, saya cari nggak ketemu. Orang yang kedua, saya kehilangan mobil, kudu maka polisi maka dukun, ya, kehilangan mobil ini gimana, sudah sekian bulan nggak ketemu. Nah nanti dukun juga manusia biasa, terbatas, dia punya MOU dengan jin ya di Paraban dan sebagainya, nanya ke jin. Unicik panengankeun cenah cek dukun teh dengan mantra-mantra khusus. Nanti jinnya tahu dia kalau malaikat itu mencatat seluruh kejadian di pagi sampai menjelang malam. Kemudian mereka jin-jin ini nunggu di perbatasan ya, karena nggak ada yang bisa tembus ke sana di bawah langit pertama. Nah ketika mau melaporkan malaikat itu, nah jin ini mau mencuri berita dari malaikat yang mau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya nanti dalam tafsir surat As-Saffat ayat 1 sampai 10, termasuk surat Al-Mulk ayat 1 sampai yang kelima. Nanti ada kalimat rujumal lisyayatin. Allah ciptakan bintang itu, salah satunya yang kedua adalah untuk melempar setan-setan dari kalangan jin. Ya. Itu biasanya kalau sesekali kita sudah suka lihat begitu ya, gugusan bintang. Itu salah satunya untuk melempar ya setan dari kalangan jin. Ada yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang itu adalah untuk apa? Untuk ketenangan sebagai hiburan, ya. Sebagai hiburan, ya. Jadi kalau kita penat-penat, maka biasanya orang Arab kumpul sahi-sahi sama kaak ya. Kaak itu kue khas Arab yang wangi apa namanya? Kayu manisnya kuat ya, sama kapulaga ya, itu makan-makan terus bikin sahi itu minuman teh ya. Biasanya rumah mereka terbuka, nah, kemudian sambil lihat ke atas ya, itu lihat bintang-bintang, maka bisa mengurangi kesetresan ya, jadi ceria, kemudian timbul semangat lagi. Nah itulah Allah ciptakan bintang itu zinatan lis sama, sebagai hiasan bagi langit. Ketika kita lihat itu bisa mengurangi kepenatan dalam hidup kita. Dalam riwayat Imam Muslim pernah seorang sahabat Rasulullah namanya Usaid bin Hudair ya. Usaid bin Hudair dalam perjalanannya kan dikatakan as-safaru qit'atu minal azab. Safar itu, perjalanan itu secuil dari siksaan, akan teruji dan sifat seseorang akan muncul ketika safar. Akan teruji kesabaran kita. Nah beliau dalam safar panjang ya di malam hari, kemudian penat lelah, sudah jangan dipaksakan ya. Tulisan di tol saja, kalau ngantuk lelah istirahat di rest area kan. Nah dulu sama Usaid bin Hudair sudah lelah, hak badannya harus dipenuhi. Akhirnya diikatlah kudanya, kemudian beliau tidur dengan anaknya di bawah sambil rebahan, kemudian melihat ke langit. Di situ ada bintang-bintang, terhiburlah. Dan di situ Allah gerakkan, suruh malaikat untuk memindahkan, menggerak-gerakkan bintang itu, pindah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Itu sehingga terhibur. Setelah itu beliau semangat lagi, berangkatlah, ketemu dengan Nabi, diceritakanlah itu. Kata Nabi, itu kalau kamu lihat terus sampai subuh, kamu bisa terhibur, dan itulah cara Allah memberikan hiburan kepada kamu karena kamu sudah penat dalam perjalanan ya. Tapi nggak boleh suudon kita punya tetangga kumpul-kumpul, nah cina kumpul-kumpul berarti ya mana salah stres sungkul. Tidak juga, itu cara Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hiburan kepada kita ya. Karena Allah itu memiliki sifat Ar-Rahmah tadi yang terkandung dalam asmanya
Ar-Rahman. Nah, salah satunya itulah Allah ciptakan bintang-bintang. Ya, sampai ayat berapa barusan? 12. Dilihat di penghujungnya, ya. Diulang lagi kalimat itu. Kalau ayat 11, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau ayat 12, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda, banyak sekali tanda liqaumi yaqilun. Tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berakal. Ya. Wa ma dara'alakum, kita percepat. Ya. Wa ma dara'alakum minal ardi fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Allah ciptakan juga di bumi ini berbagai macam warnanya. Ya. Baheula masih ingat ibu bapak, ya, itu sampai orang kegilaan meskipun boleh. Nabi punya batu ali, boleh silahkan batu ali itu sebagai keindahan boleh saja. Yang penting batangnya jangan dari emas, ya jangan. Ya. Nah itu ada namanya pancawarna, segala yang karena nantinya. Nah, ada juga blue sapphire, ada juga merah delima. Itu tuh batu itu, ya. Allah turunkan air hujan, kemudian jatuh ke bumi. Di bumi ini ada batu, beratus-ratus ribu tahun mengendap air itu, kemudian mengeluarkan warna, ya. Ada yang biru tadi, blue sapphire, ada pancawarna, macam-macam. Itu istilah manusia ngasih istilahnya. Saya kalau habis ngisi dari Balikpapan biasanya dibawa ke pasar khusus batu ali, ya. Khusus ada yang sudah ada yang masih bongkahan, ada yang sudah dibikin. Pas rame-ramenya dulu, ya. Palingan jalan-jalan daerah ke daerah tuh banyak yang bolong, mungkin dicanakan ya batu. Pulang ya sampai ke Soekarno Hatta, eta mah ada jamaah tuh yang saking suka dengan batu ali. Kalau saya enggak, ya biasa saja. Makanya enggak pakai ini. Karena enggak pakai ini juga mobil berhenti juga. Ya. Ini nelpon ke saya, "San, gimana? Kuna menanyakan kumaha dakwah di ditu, berapa orang yang masuk Islam gitu ya." Ini enggak, ya. Nelpon, "Tad, atos uih cenah, kakarang di Soekarno Hatta, mawa batu ali teu." Mawa, hayang batu ali, hayang, syaratnya hiji. Jemput saya di Soekarno Hatta. Sugan teh heureuy, Pak, serius itu. Pakai apaan saya jemput, ya. Pasnya ketemu tuh yang ditanya kumaha sehat, henteu, mana batu ali cenah. Saya buka, kasih satu dus kan. Buka satu dus harimi itu, ya, kasih sama jamaah itu. Terus dibuka, dia yang paham, saya nggak paham. Wah, ini alus. Iya alus, iya mah juga kabehana. Ulah kabeh sudah loba jamaah dibutuheun. Diambil ku dia, ya. Sekarang tuh kalau ketemu, wah sebesar ini Pak, taruh di sini. Ya. Saat ningali, ieu pancawarna nu kieu teh cenah. Gitu. Pek bae teu ngarti saya mah. Nu penting mah didinya ka masjid tepat waktu. Itu harganya Pak, tahu nggak? Saya kan nggak paham waktu itu kan, dan saya juga nggak terserah dia. 3 juta harganya itu. Tuh tadi ieu saya nu nawar cenah 3 juta. Duka bener kan teu da tukang batu ali masuk kararitu nya. Ah yang dibeli meureunnya gitu. Tah ieu tingali cenah. Ieu teh wah eta. Kamari mah warnana ada hejo, ayeuna mah leuwih hejo deui. Padahal ti basak panggih jeung panggih nu kados kitu we. Lah kararitulah tukang batu ali mah. Mata pakai batu ali ya silahkan, tapi jangan sampai kebablasan, ya. Nah, ini namanya wa ma dara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu, berbagai macam warnanya. Cabe, Pak, ya, itu dari bumi Allah tumbuhkan, kan tidak satu warnanya. Ada yang hijau, cengek namanya, ada yang merah, ya. Itu paling lada cabe Jawa itu, ya. Ada juga cabe genot, nu badag teh nya hijau, ya. Ada juga cabai paprika yang lebih besar lagi, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Ada juga apalagi banyak lah, ya. Itu dari satu tempat tapi menumbuhkan mukhtalifan alwanhu kata Allah. Warnanya macam-macam, tidak sama, dan rasanya juga berbeda, ya. Masya Allah. Inilah ar-rahmah, sifat Allah kasih sayang, ar-rahmah yang terkandung dalam asmanya ar-Rahman. Jadi sebenarnya kalau kita ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau paham tafsir sampai seperti itu, ya. Begitu luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu baru Ar-Rahman, ini yang bersifat umum, lintas spesies, lintas agama, kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, baik.
Lanjutkan. Setelah itu diulang lagi karena Allah memotivasi, ngajak mikir supaya mau bertambah imannya. Di penghujungnya, inna fi dzalika laayatal liqaumi yadzakkarun. Ya. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Gitu. Lanjutkan ayat 14-nya. Sabar ya. Reka mana orang teh? Tenang. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Allah kasih ilmu untuk menguasai samudra lautan. Litakulu minhu, yang kalian bisa memakan dari hasil laut itu apa? Lahman thariya. Coba ya. Daging yang segar, ikan yang segar ya. Nanti kalau Bapak jalan dari sini ke Indramayu lewat Lembang ya. Lembang kemudian ke sana, kemudian ke Subang, Subang ke Pagaden, Pagaden belok kanan sampai Indramayu ya. Indramayunya Jatibarang, Haur Gelis. Ya. Dari alun-alun Haur Gelis lewat belok kiri jalur yang mau ke Indramayu kota ke sana ya, jalur utama. Nah, lewat rel kereta dua jalur. Dari situ sekitar 1 kilo ya di sebelah kiri. Nah, itu berjejer orang yang alhamdulillah. Ya, diikumullah. Itu ada yang jualan ikan ya. Kalau ada ikan-ikan, carilah satu ikan saja. Paling enak etong. Nah, itu namanya lahman thariya. Nah, etong yang Bapak cari apa? Dagingnya itu luar biasa ya. Enak sekali, cekil gitu ya. Tapi di tubuh etong itu ada yang satu satu bagian dari anggota tubuhnya yang sangat nikmat ya. Apa itu? Gelembung yang di dalamnya, Pak. Ada gelembungnya. Nah, itu gelembungnya ambil saja yang di perutnya itu. Gelembungnya ambil. Itu enak tenan, Masya Allah. Nggak percaya? Coba cara ya. Nah, itu namanya lahman thariya. Nah, ikan etong namanya. Kalau enggak ada trisi gitu. Nah, kalau tukang melancong kan paham. Watastakhriju minhu. Nah, ini ada lagi yang lebih mahal lagi dan berharga ya. Ibu-ibu ini bagiannya yang boleh pakai ya. Watastakhriju, dari lautan itu, samudra itu, kalian keluarkan dari perut lautan itu, minhu, dari lautan itu dikeluarkan apa? Hilyatan, mutiara. Ya, hilyah. Itu paling mahal, Pak. Bahkan diternakan ya, diternak di tempat-tempat biasanya di talian, terus kasih wadah dikebawahkan. Itu mutiara berkembang ya. Pas dibuka, nah itulah mutiara kecil tapi harganya sa'ageng alaihim ya, mahal itu harganya ya. Hilyah talbasunaha, yang kalian memakainya untuk hiasan. Nah, ini juga rahmat Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman. Batu ali kalau nggak ada hilyahnya, nggak ada mutiaranya, harganya biasa saja. Tapi kalau ada mutiaranya, nah itu ya. Dan terlihatnya juga beda gitu. Dan itu bagian ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh nggak apa-apa. Makanya jangan dikatakan tidak solihah kalau minta mutiara. Itu wanita yang dia sesuai dengan fitrahnya. Ya, nyuhunkeun kongkorong, nyuhunkeun genggeng, nyuhunkeun apa ya. Bukan berarti tidak solihah ya. Termasuk juga perempuan yang tidak masak bukan berarti tidak solihah ya. Ya, karena nyuci, gegeroh dan yang lainnya adalah kewajiban suami ya. Iya itu ya. Istri itu hanya memperhias diri, mempersolek badannya yang disuguhkan untuk suaminya dan ngurus anak itu aja ya, nggak ada yang lain. Gegeroh, nyuci, kemudian nyetrika, moe ya, semuanya itu bagian suami ya. Suami istri cuma 2 itu saja sudah, gak ada yang lainnya.
Cuma istri itu kan lebih mengedepankan perasaan. Lamun barala perasaan tidak enak, akhirnya dia yang bebersih gitu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu. Ada pembahasan khusus nanti ya. Watarul fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadli. Masya Allah. Dan kamu saksikan ya, bahtera itu berjalan di atas lautan. Ada yang untuk mencari penghidupan, ada yang mereka ini menghantarkan orang berangkat untuk suatu tujuan akhirat. Contoh ya, dulu Pak, kalau sekarang pakai by plane itu cuma 8 jam sampai ya untuk umroh atau haji. Dulu saya dapat cerita dari kakek saya, itu katanya kakeknya kamu cek kakek, jadi kumanya kakekna kakek teh kakek kan ya, uyut ya. Itu dulu kakek kamu baheula cenah lamun rek ibadah haji teh, jadi 3 bulan sebelum datangnya ibadah haji, waktu Dzul Qa'dah atau Dzul Hijjah itu 3 bulan sebelumnya berangkat pakai kapal ya, kemana? Ke Cirebon Pak katanya. Berangkat ke Cirebon, ngantur teh sadesa itu yang nganturnya dulu luar biasa di kampung kan. Jadi terasa bener-bener hajian. Berangkat jajakan ke Cirebon, bukan pakai pesawat, belum ada, pakainya kapal air. Itu sampai berbulan-bulan. Nah, ibadah haji di sana balik lagi. Jadi PP itu bisa sampai setengah tahun baru bisa kembali lagi. Ya. Dan itu menguji adrenalin. Ya. Makanya pahalanya besar. Ada yang kena karam kemudian di laut, sering itu kejadian begitu. Ya, Masya Allah. Taib, sampai ada yang tidak kembali lagi. Yang selanjutnya walitabtagu min fadlih, ada juga dengan berlayarnya lautan bahtera atau kapal di tengah lautan itu agar kalian bisa mengambil anugerah darinya. Karena banyak yang mencari penghidupan dari laut ya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung di bumi ini. Kalau dalam surat An-Naba dikatakan wal jibala autada, dan Allah ciptakan, Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi ya, sehingga bisa balance gitu. Dialah menancapkan gunung di bumi ini agar bumi itu tidak goncang bersama kamu ya, autada. Masya Allah. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan anhara, sungai-sungai kayak Citarum, Ciwulan ya, itu asli dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari dulunya sudah ada ya. Sungai Musi, Sungai Kapuas itu sudah dari Allahnya, ada sampai sekarang. Wasubulan, ada juga jalan-jalan ya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, di sini disebutkan tadi salah satu Allah ciptakan bintang itu. Wa alamatin, dan ada juga tanda-tanda petunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan Allah ciptakan bintang mereka mendapatkan petunjuk ya, yang saya ceritakan tadi. Afamay yakhluqu kamal la yakhluqu, ya. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Ya, berbeda antara khaliq dengan makhluk. Afala tadakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Nah, pada ayat 18-nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak mungkin bisa kalian menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah, yang nikmat Allah itu bagian dari rahmat Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman. Innallaha, sesungguhnya Allah, laghafurun, benar-benar zat yang maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Nah, itu saja sementara menjelaskan tentang sifat Ar-Rahmah, kasih sayang Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman. Sabar, masih panjang ya.
Nah, sampai di sini dulu. Mungkin nanti di penghujung Syawal kita ketemu lagi dalam majelis yang sama, insya Allah. Ya, minta doanya karena tanggal 7 Syawal saya dapat amanat jadi mutawif. Kemudian 9 hari pulang jamaah. Saya masih di sana nunggu lagi jamaah kloter yang kedua tanggal 27-nya. Sampai tanggal 4-nya orang-orang mau ibadah haji sudah pada datang ya, baru nanti saya pulang. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa umroh bareng ya. Amin. Tong amin bungku. Mudah-mudahan tos aya pasporna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon